bahagia? Bukan, aku pikir warna merah tuh ya merah gitu. Ternyata warna merah banyak ya? Banyak. Kan itu udah janjian. Iya, warna merah. Kenapa kamu ini? Ini merah juga kan? Merah sih. Ini merah juga kan? Merah sih. Emang sih berani tampil beda tuh bagus ya. Tapi kalau sengaja beda, ini malu-maluin ya. Iya, jadi kayaknya saltum gitu kamu. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Iya. Kamu gak temenan lagi sama aku? Aduh, jadi yang mau temenan sama aku siapa? Gak ada. Iya, aku kesana aja ya. Oke. Tapi kamu nggak boleh kesini. Kamu sian juga, aku udah tahu. Tadi pulang soalnya. Nggak ada cerita kayak gitu. Aku pintar soalnya sekarang. Gak asik. Ber, aku punya pantun buat Women Insight nih. Batu. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Cakep. Pulangnya beli katun. Cakep. Woman Insight itu selalu punya ilmu baru. Makanya nonton terus dan stay tune. Tetap aja tidak bisa menutupi rasa kekesalan aku. Karena baju. Bukan, Ber. Hidup. Baju itu gak sebanding sedihnya sama beban hidup zaman sekarang. Oh iya, Mei. Aku mengalami quarter life crisis, Ber. Gimana tuh, Mei? Apa tuh, Fir? Itu tuh kondisi dimana kita tuh ngerasa kayak insecure, ngerasa kayak kosong. Padahal yang kita jalanin itu udah bener. Sekolah, berteman baik, jadi pribadi yang baik, jadi Bales anak yang chat. baik, bales chat cepet kan. Kalau misalnya Kamu enggak. iya lagi. Kamu lama banget. Telepon tapi- gak diangkat itu kamu tuh. Ya, tapi ketika kamu butuh aku cepet ada kan? Ada. Iya, apalagi kok kadang aku selalu ada loh. Iya, Kak, tapi kalau aku lagi sedih aku telepon kamu nggak angkat. Tapi kalau kamu lagi sedih, aku kadang-kadang dateng kan. Iya. Nah, kamu Makasih ya, Mei. ya Allah makasih ya. Kita harus saling menghibur di kondisi yang lagi krisis banget nih. Iya, kita kan support woman. Iya harus begitu. Karena banyak orang itu di umur kayak udah mulai start dari 25 ke atas deh. Biasanya tuh mereka tuh kayak ngerasa kosong, kayak ngerasa kurang, kayak Hilang arah. iya, apalagi tuh ketika di otak mereka tuh muncul kayaknya harusnya kita nggak kayak gini deh. Kayaknya harusnya kita udah ada di posisi ini deh. Aduh, berat Iya. banget. Apalagi kalau misalnya harusnya dulu tuh waktu di umur aku segini aku gini, pasti sekarang udah jadi ini. Kalau ini gini gitu. Iya. Penyesalan. Tapi apa iya setiap orang itu harus sampai di titik yang sama sama orang-orang sesuai umur? Kan enggak kan? Enggak. Tahu nggak sih, Mei? Makanya. Nah, kali ini karena temanya itu tentang quarter life crisis. Nah, aku ada bintang tamu yang seenggaknya mungkin bisa mencerahkan kita semua. Yang tidak terarah langsung bisa jadi Iya, terarah. karena lagi kayak gini ribet banget, Ber. Ini di umur segini ya, kayak masa-masa tenggang. Ke depan, kepentok masa depan, harapan palsu. Ke belakang masa lalu, kan ribet gitu. Makanya penasaran bintang tamunya siapa? Siapa sih? Siapa dong? Tetap di Woman Insight. Real Talk, Real You. Jujur aku bisa dibilang semi quarter life crisis karena aku cukup sering tuh kayak yang kalian bilang mempertanyakan ini aku sebenarnya kayak gimana ya, apa ya, tetap ada kebingungan. I got $100 and a brand new pair of heels. I got a weekend all to myself. I got a bottle of red and a head full of reasons to turn it up a little too loud. I got a past that you wouldn't believe. I got a dark side you ain't ever seen. I got a mind of my own and a strong opinion, and I don't need nobody else. The boys
gara-gara kamu Firly, keren. Semangat dong, bawain ya. Oke, welcome back di Woman Insight. Real Talk, Real You. Ya, kita masih akan ngobrol dengan seseorang yang menurut kita ini udah sukses banget melewati quarter crisis, Beb. Karena dia masih muda ya, dia juga masih 24 tahun, tapi keberanian buat jujur soal overthinkingnya dan krisis di usia 20-an tuh bikin kita tuh ngerasa gue ngerasain itu juga relate gitu loh. Nah, langsung aja kita panggilin kali ya, Ber. Abis ini kita tahu arah. Yes, please welcome Meisha Sama. Hai, selamat datang. Meisha nih kita lagi kurang enak badan loh. Iya, tapi ngebelain datang demi Woman Insight. Kalian, thank you banget. Aku terharu deh. Kamu kenapa lagi meriang? Iya, karena jadwalnya cukup padat, tapi hari ini seneng banget karena aku udah ngepo-ngepoin Women's Insight. Ngepoin kalian juga seru banget, jadi aku pengen ngobrol di sini. Nah, tapi sesungguhnya Gemes. kita yang lebih pengen tahu tentang kamu, terutama kamu tuh kita anggap udah bisa sukses ngelewati quarter crisis life. Nah, kamu pernah ngerasain itu dong pastinya. Pernah banget. Kira-kira bisa diceritain nggak tuh? Gimana Kalau- cara kamu melewati krisis itu? Sebenarnya karena sekarang umur aku 24, aku tuh ngerasain quarter life crisis di umur 18 sebenarnya. 18 Oh, tahun. 18 sudah mulai ngerasa begitu ya? Oh, kita yang terlambat. Enggak ada yang terlambat. Dewan kita. Karena mungkin pas 18 tahun aku udah kerja, aku kerjanya dulu mengawali di hotelier, kerja di hotel. Jadi emang kan penuh tekanan, terus aku juga pernah jadi jurnalis di TV, kerjanya di lapangan, cari berita gitu. Jadi emang mungkin dewasanya yang terlalu cepat jadi ngerasain quarter life crisis. Lebih dulu daripada orang-orang lain ya, gara-gara mungkin pengalaman kamu gitu ya. Iya bener, tapi sebenarnya quarter life crisis sendiri bukan perlombaan sih, ya kan? Iya, Karena bukan setiap siapa yang orang- lebih dulu ya. Bener, kalau misalkan quarter life crisis itu justru kita harus benar-benar mengalaminya karena itu terjadi dengan sendirinya, bukan karena kita paksain, bukan karena kita cari, oh aku harus quarter life crisis nih, enggak kayak gitu konsepnya. Iya, tapi karena justru gara-gara ada itu jadi kita lebih berkembang gak sih? Iya bener banget, jadi Nah. lebih belajar, ngambil hikmahnya, ngambil pelajaran, karena kan kalau misalkan kita ngedenger atau ngambil cerita dari orang lain tuh kadang nggak gong gitu ya, tapi Iya. pas kita ngalamin sendiri, Bener-bener langsung terpuruk, bisa. sedih, jalanin pasti kita ya. lebih bangkit lagi gitu. Nah, kamu kan jadi content creator nih. Mm-mm. Sekarang pernah nggak sih kamu di posisi yang rapuh banget, tapi tuh harus tetap produktif buat konten, ketawa, senyum dan lain-lain itu kan Relate banget ya. Iya, relate banget. Relate banget ya, apalagi di Relate depan banget. kamera kan. Justru itu yang sering aku ceritain, terutama di Instagram sama followers aku, untuk bilang bahwa kita tuh nggak apa-apa kalau misalkan keadaan kita lagi nggak baik-baik aja. Justru berani untuk mengakui, menerima, tampil, itu ada nilai atau jadi kepuasan tersendiri karena kita bisa mengakui daripada kita denial atau kita menyangkal hal itu kan. Jujur sama diri sendiri itu penting banget ternyata. Nah, setuju. Tapi ngomong-ngomong tadi kamu bilang kamu ngepoin kita kan? Iya. Kita juga sebenarnya ngepoin kamu ya kali. Kita nggak ngepoin balik. Aku tuh lihat Instagram kamu. Di situ tuh kamu sering banget bikin buku-buku self development gitu. Iya, aku penulis. Jadi Nah. sebenarnya gara-gara quarter life crisis itu tuh aku jadi belajar, jadi punya pengetahuan, insight. Jadi aku tulis ke dalam bentuk buku, karya buku. Bukunya buku, ada yang pertama itu Creating a New Life, sesuai dengan namanya ya. Oh. Itu quarter life crisis banget. Gimana sih cara kita dari proses mulai dari remaja menuju ke remaja dewasa baru menjadi dewasa. Nah, kalau sekarang jujur aku bisa dibilang semi quarter life crisis karena aku cukup sering tuh kayak yang kalian bilang mempertanyakan
ini aku sebenarnya kayak gimana ya, apa ya, tetap ada kebingungan karena kalau sekarang aku ngerasanya itu adalah fase transisi dari remaja dewasa jadi dewasa. Oh, kalau Jadi kita ada ke 3 dewasa fase ke tuh. tua ya? Iya, kita lebih ke dewasa tapi kok belum sukses ya. Enggak dong, kalian di sini Nah tapi kita tuh kadang di kepala kita mikir kayaknya harusnya aku bukan di sini deh, harusnya di tempat yang itu deh gitu. Kayak ada target lagi dan itu nggak pernah berhenti ya, ada terus ya. berarti Iya, ada ada rasa terus. untuk ngembangin diri kan. Iya. Ya kan? Itu signs atau indikasi yang bagus dong. Nah tapi kalau misalnya setiap kamu bikin buku nih, biasanya kamu tuh memang dari pengalaman pribadi atau ada riset dari lain atau mungkin kamu ada ngobrol sama Baca-baca buku ahli juga. atau Iya, aku mix sih antara pengalaman pribadi aku sama buku-buku, terus nanya ke yang ahli juga. Jadi bukunya lengkap gitu, komprehensif, bukan cuman jadi novel atau cerita dari aku aja. Jadi jadi pandangannya lebih luas Lebih ya, nggak cuma luas. pandangan dari kamu, tapi dari orang-orang lain juga. Bener. Aku jadi pengen baca bukunya. Iya. Tapi aku Baca kalau dong. baca bukunya takut nggak ngerti ya. Bahasanya mudah banget. Oh iya. Bahasanya iya seriusan. Terus Bahkan kamu nggak bawa bukunya? iya, Ah, kita nggak aduh, temenan. lupa banget. Iya, kayaknya Kita nggak harusnya temenan. di Nanti aku kirim ya, nanti aku Iya, kirim ya. benar ya. Aku Bener. mau baca biar ini beranjak dewasa ketuanya tuh benar-benar. ngomong-ngomong, Mei, ini Mei, kok aku kayak manggil diri sendiri? Sama ya, Iya, Mei Mei, ya. akhirnya Iya. bulan Mei. Aku bulan Maret. Aku juga Maret. Seriusan? Iya, jadi sering dibilang Mei sih. Nama kamu Mei ya? Lahirnya pasti bulan Mei. Enggak, Maret. Aku prematur kebetulan. Iya, kamu kenapa Maret namanya Mei? Nggak tahu tuh. Aku pikir prematur juga. Tapi kan kamu tuh konten kreator juga, penulis Iya. juga. Mana yang lebih dulu sih sebenarnya? Duluan content creator dulu. Jadi Oh. pas COVID itu gara-garanya aku sering review buku, main TikTok. Dari awal tahun 2016 itu aku SMA, terus kemudian akhirnya kayak perjalanannya nemuin jati diri, oh ternyata senengnya tuh di nulis. Karena kan kalau ditarik kembali benang merahnya kerjaan aku itu di jurnalis, kerjaannya cari berita, nulis, pegang pena gitu, pegang mic, nanyain orang. Jadinya akhirnya bisa nemuin diri tadi. Oke. Barulah nulis buku. Oh gitu. Nulis buku. Berarti Bisa- sekarang penulis banget nih ya. Iya, Kamu mau sekarang serius di penulis. situ ya? Iya. Wah, seru Bener. banget. Tapi bisa jadi nggak sih kalau misalnya tulisan kamu itu misalnya diangkat jadi film, Film. atau short Bisa, film? Bisa, iya. Jadi mimpi salah satu Terutama mimpi yang- kamu nggak? Enggak terlalu berharap banget, tapi tuh ada sedikit harapan kecil gitu loh. Iya, karena kadang tuh kita perlu tontonan yang lebih membangun diri ya, Iya, selain lebih beredukasi cinta-cintaan ya. gitu. Karena kita udah muak banget nih ngomongin cinta di umur-umur segini. Kita perlu improve. Nah, kamu pernah gak sih dibandingin nih sama orang lain di dunia di medsos pada saat kamu lagi ngomong, lagi bikin konten, habis itu kamu dibandingin sama orang lain? Sering, Ini tuh sering gini. banget. Terus gimana tuh cara ngadepinnya? Kalau aku sih justru kalau awal-awal namanya juga masih muda umurnya ya, pastilah ada perasaan gak enak hati, sakit hati, kesel gitu ya. Galau langsung ya? Galau, terus kemudian lebih jauh emosional. Tapi kalau sekarang karena aku udah terlalu banyak banget ngalamin dari berbagai sisi, jadinya aku lebih cepat belajar gitu loh. Enggak berlarut-larut, dan untungnya aku punya atau dikelilingin sama orang-orang baik di sekitar, jadi ada yang nasihatin aku. Ternyata dinasihatin tuh penting, biar nggak salah langkah gitu. Pernah nggak sih kamu kayak ngerasa aku tuh nggak tahu nih mau jadi apa? Gimana cara kamu ngadepin itu tuh? Itu umur aku kayaknya di 23 tahun. Setahun yang lalu itu pernah aku nanyain Oh, kayak gitu. iya? Walaupun aku mungkin orang ngelihatnya udah jadi speaker, udah nulis buku, itu pernah aku nanyain kayak gitu. Cara aku ngadepinnya adalah aku cobain banyak hal. Jadi kata kuncinya tuh ada di coba. Misalnya, Oh, oke. aku sekarang penulis nih, mungkin orang mikirnya oh ya udah rajin dan berkutat di menulis aja. Aku cobain juga misalnya kayak melukis di luar dari buku-buku gitu. Oh, tetap nyari terus ya, karena Biar mengisi mengisi yang pertanyaan-pertanyaan. kosong-kosong kan.
Oh, memang kayak apa kita kurang mencoba ya, Ber? Kurang mencoba kata aku sih. Oh, kamu juga speaker juga ya? Iya benar. Itu mereknya apa kira-kira? Oh, beda, Ber. Bukan speaker itu. Kalau itu kan speaker itu pengeras suara, Ber. Kalau dia tuh diundang-undang ke acara, tapi oh iya memang setuju sih, Ber. Aku paham sama kamu. Maksud kamu ini kan? Apa? Mengeraskan suara-suara perempuan. Iya, itu maksud aku. Pinter banget ya, orang-orang Mei. kan, Sekali. supaya dia upgrade diri Aku mereka. genius. Wah, gokil, Berli. Tepuk tangan buat Berli boleh ya? Makasih ya, Mei. Thank you, Ber. Aduh, dikasih info sama Berli nih. Aku penasaran nih, ada nggak sih kata yang kamu tulis bukan untuk orang lain, bukan untuk dijadikan buku, tapi untuk diri kamu sendiri? Untuk diri aku sendiri. Iya, kasih katanya di sini dong, kasih kalimatnya di sini. Oke. Lagi enak-enaknya suruh ditahan. Sabar ya. Oke, Ber, aku sabar. ya. Karena dia mau lewat. Tetap di Woman Inside, Real Talk, Real Real You. You. Buat itu sebagai sebenarnya penghargaan untuk diri aku sendiri. Tapi balik lagi kan kalau kita post di sosmed tuh reaksinya berbeda-beda kan. Ada yang bilang pamer, ada yang bilang flexing. I got $100 and a brand new pair of heels. I got a weekend all to myself. I got a bottle of red and a head full of reasons to turn it up a little too loud. I got a past that you wouldn't believe. I got a dark side you ain't ever seen. I got a mind of my own and a strong opinion, and I don't need nobody else. The boys will never understand it. The boys will never see the light. If they only knew what the girls are doing. Welcome back di Woman Inside, Real Talk, Real You. Nah, jawab pertanyaan Mei yang tadi. Yes, langsung aja. Ada nggak sih kalimat yang memang kamu tulis khusus untuk diri kamu sendiri, bukan orang lain, bukan juga buat di buku kamu? Aku selalu bilang sama diri aku, nggak ada orang lain, siapapun, cintanya tuh yang abadi selain cinta kamu sama diri sendiri. Merinding lah aku. Gokil, Kalau gokil, gokil. sesetia-setianya orang, sebaik-baiknya orang, tapi yang paling baik dan paling setia tuh ya diri kita sendiri. Betul. Gitu kan. Makanya harus mencintai diri sendiri. Iya, karena kalau kita mencintai diri sendiri pun ya ada contoh dari bayangan. Bahkan bayangan Apa tuh? kita aja meninggalkan kita ya kalau kita kalau cahayanya Iya pergi. ya, bener. Tadi tuh aku ngeliat juga ya, ada salah satu foto kamu yang buat aku merinding kayak tadi. Kenapa tuh? Ada foto kamu yang foto sama banyak sekali penghargaan dan sertifikat. Oh iya. Itu tuh apa itu. aja? Itu yang speakers tadi. Oh. Jadi gara-gara aku tuh sebenarnya nggak sadar tuh, kayak cuman ngeflow jalan aja. Tapi ternyata pas di rumah, pas ngecek, oh udah sebanyak ini gitu. Flashback lagi, ternyata udah keliling Indonesia ke berbagai universitas gitu. Jadi akhirnya aku kayak inisiatif buat itu sebagai sebenarnya penghargaan untuk diri aku sendiri. Tapi balik lagi kan kalau kita post di sosmed tuh reaksinya berbeda-beda kan. Ada yang bilang pamer, ada yang bilang flexing. Aku juga nggak nyangka sih karena Ada yang bilang pamer, flexing emang. Karena dapetnya susah. Iya, itu perjuangan dan perjalanan hidup. Emang pamer. kesulitan emosi ya. Tapi kalau aku personal enggak
nggak yang gimana-gimana, karena ngerasanya balik lagi tuh tadi karena perjalanannya, oh ternyata udah sejauh ini ya. Jadi kalau misalkan lagi ngerasa kayak kehilangan diri sendiri, kayak bingung, kayak ngerasa nggak tahu siapa aku, pasti aku cari-cari arsip, foto-foto aku dulu, foto-foto yang kayak aku lagi, oh ternyata berjuangnya kayak gini dulu, Lagi proses-prosesnya lagi berproses. Itu nyenengin sih kalau buat aku. Iya, aku juga suka gitu sih di Ngeliat arsip-arsip story. Iya. Coba lihat arsip story-nya, Ber. Jangan. Aku mau nanya tuh tentang tekanan yang paling banyak itu menurut kamu dari diri sendiri atau dari orang lain? Ini sebenarnya tuh berkaitan. Kadang kita neken atau menekan diri sendiri tuh karena kita dapat tekanan dari eksternal kan, dari orang lain kan. Sampai kita akhirnya nge-push diri untuk lebih keras lagi gitu. Jadi kalau sekarang personally aku ngerasanya tuh banyak tekanan dari eksternal ya, dari orang lain yang udah punya ekspektasi tinggi sama aku, punya harapan, punya perspektif mereka sendiri. Jadi sehingga aku at the end nge-push diri aku juga untuk lebih keras gitu. Oke. Selama kamu jadi speaker kan kamu hampir keliling Indonesia nih. Nah, rata-rata yang mereka tanyain ke kamu tuh apa sih? Rata-rata bingung mulai dari mana. Itu the real yang kayak aku selalu pasti misalkan lagi kayak acara nih di kampus ya, di universitas, pasti ada at least 3 orang yang nanya kayak bingung Kak mulai dari mana gitu. Terus Itu kamu pertanyaan. gimana cara ngejawabnya tuh? Dari nol ya gitu nggak? Itu lebih ke SPBU biasanya. Iya. Kalau aku karena perjalanan itu sebenarnya nggak langsung tahu nih jawabannya, tapi karena pengalaman pribadi tadi akhirnya aku juga cari-cari tahu apa ya yang jadi masalah banyak orang tuh, gimana cara mengatasinya. Ternyata mulai itu nggak dari mana-mana, dari mulai aja gitu, langsung melangkah. Jalan aja mungkin dulu ya. bener kata kamu dengan kata kunci coba. Coba ya tadi ya. Coba aja. Soalnya kalau misalkan kita mulai tapi kita misalnya nunggu temen, nunggu ajakan, nunggu suruhan, atau nunggu dimarahin orang tua, atau nunggu dibilangin atau dihujat sama orang, itu kan artinya ada dorongan tertentu kan. Jadi mulai ya mulai, nggak ada alasan sih, mulai aja, nyoba aja untuk diri sendiri. Keren. Keren, aku kagum sih sama dia. Banget, Ber. Banget Thank sama you. kamu. Ya Mana Aries lagi kayaknya, Maret. Aku Pisces. Oh, Ah, salah tuh. nggak jadi nih baca cek kodam. Kamu tuh bisa sampai sedewasa ini punya pemikiran Iya yang ya. menurut aku tuh luas banget. Support sistemnya tuh siapa sih? Pacar. Ibu. Iya pasti orang terdekat ya, kayak keluarga, orang terdekat, teman-teman. Karena dari dulu aku tipe orangnya tuh yang picky banget. Dalam artian tuh kayak milih teman pasti nggak salah. Dalam artian mereka tuh pasti the best gitu buat aku. Oh. Teman-teman aku. Ingat banget dulu tuh aku juga punya teman, dia lagi koas kan, dia sekolah kedokteran. Terus sampai sekarang dia udah jadi dokter, udah mau jadi spesialis. Kita masih bareng-bareng. Jadi kalau aku pertemanannya selalu awet, selalu nggak pernah berantem gitu. Oh, keren bagus. banget Berarti tuh. malah justru saling support ya. Iya, karena tadi kan, karena udah picky duluan, nemenin semua orang, temenan sama semua orang, tapi dekatnya tuh pada beberapa. Dan menurut aku itu ngaruh banget. Karena kalau misalkan kita punya temen yang mungkin ada habit yang kurang baik, kita pasti kebawa arus Kebawa kan. arus, iya, Antara benar-benar. kita nggak enak atau kita jadi pengen penasaran buat nyobain juga. Jadi harus benar-benar pintar-pintar cari teman. Aku temenan sama kamu aja deh. Iya, sama aku yang ini juga deh. perasaan dari dulu temenan Jangan dong. ya gitu-gitu aja Oh, awas gitu. loh, bentar lagi aku akan improve diri. Kamu nanti nyesel. Aku juga Mending investasi ke aku dari sekarang, karena aku bakal belajar sama dia. sekarang temennya dia. Oh, tapi belajar nggak? Belajar aku. Nah, nggak mungkin belajar. Kamu pernah nggak sih berada di titik paling rendah di hidup kamu, tapi justru titik itu bikin kamu sedewasa ini, bikin kamu sesukses ini? Dulu mungkin gara-gara cinta ya. Oh, titik terendahnya cinta. Tapi kok pas mambulnya beda ya, Ber? Kalau dia kan titiknya cinta nih, Heeh. dia jadi karya, kamu jadi
Jadi berliana novel aku. Oh gitu, kirain jadi karya juga. Karya, ada karyanya, foto, video, Foto reels. galau. Apa tuh titik terendahnya? Iya itu tadi Cintanya tuh dulu. gimana? Cinta tuh luas Itu loh. kayaknya Diselingkuhin. umur. Iya bisa jadi umur 17 deh. Dan itu udah lama banget sih. Tapi aku bersyukur karena ngalaminnya tuh udah duluan. Jadi kalau sekarang jauh lebih fokus sama diri sendiri. Oh gitu, gara-gara Dulu. kejadian cinta itu yang menghancurkan kamu ternyata malah menguatkan kamu ya? Iya benar. Oke sekarang kita main Kritis ya. yuk. Ini Ayo. namanya kuis cepat. Jadi jawabannya itu boleh yes, Yes atau or no. no. Atau mungkin kamu boleh ceritain kalau kamu memang mau jujur. Oke. Pertanyaan pertama, apa Ber? Kamu lebih sering takut gagal atau takut ditinggal? Takut nggak dianggap? Takut gagal? Oh, Nggak dianggap nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai Ditinggal nggak apa-apa? kekasih. tak dianggap aku hanya bisa mencoba mengulik. Stop. Ada hobi editing katanya dan fotografi sejak SMP. Iya, SMP aku suka banget kayak foto-foto, ngefotoin objek. Karena misalkan nih kayak sekarang ya, kalau misalkan aku lihat kan dari mata aku kan kayak gini banyak nih white ya. Aku bisa nge-shootnya misalnya kayak kalian berdua di sini gitu. Jadi framing. yang bisa dilihat dari kamera tuh menurut aku unik sudut pandangnya. Oh, keren banget sih. suka. Tapi berarti kamu Foto, lebih edit-edit. suka di foto atau moto? Dua-duanya. Dua-duanya Kalau suka? lebih sukanya lebih suka difotoin sih. Suka difotoin ya. Habis itu diedit jangan lupa gitu kan. harus itu. May kasih pesan buat anak-anak muda lainnya dong biar lebih semangat dan lebih tahu arah. Cuk kasih pesan-pesannya. Aku nggak banyak dan nggak berat juga. Cuman pengen lebih banyak anak muda yang cinta sama dirinya sendiri karena sekarang tuh ada banyak yang ngakunya oh aku self love, aku cinta sama diri aku, tapi misalnya kayak ngerugiin diri, galau-galauan, berlarut-larut. Bukan berarti nggak boleh galau ya. I mean kayak harus lebih visioner dan fokus sama diri sendiri biar masa depannya juga bisa terjamin. Keren. Keren. Tepuk tangan. Thank you ya Mei udah Thank you berkenan loh, Mei. hadir ke Woman May Mei itu kayaknya berkarya terus loh Ber. Gak apa-apa, Ber, kan itu Mei. Kita kan Lily, Berli Firly. Oh iya, masuk di situ tukang kandang kita ini tercinta. Kita ganti Woman Insight jadi Merly. Meili, boleh. Oke. Next, jangan kemana-mana karena akan ada bintang tamu yang keren juga. Dia ini lebih tegas, pastinya juga cerdas. Siapa dia? Tetap di Woman Woman Insight, Real Talk, Real You. Tapi kalau di sosial media, kadang-kadang kita juga nggak tahu dia siapa. Iya, Kadang-kadang akun keberapa? akun keberapa gitu ya.
di Woman Inside Real Talk Real You. Gara-gara ngomong sama Mei tadi, aku jadi punya kata-kata lagi nih, Ber. Tuh. Lu boleh jatuh, lu boleh gagal, asal jangan satu, menyerah. Biarkan kata menyerah hanya di kamus KBBI aja, jangan di hatimu. Bintang tamu kita kali ini adalah sosok wanita yang kita sering lihat di TV. Terus juga di panggung debat, Ber. Oh iya. Iya. Debat apa? Politik sih kayaknya. Wah, ini aku banget Kadang-kadang nih. juga di ruang diskusi publik. Nah, Oh. kalau dengar suaranya mungkin kalian bisa kenal. Penasaran gak sih? Penasaran banget. Langsung aja kita panggilin Sherly. Halo Sherly. Halo, Kak Sherly. Kok jadi panas sih sofanya? Kenapa tuh? Takut didebatin? Oh, beda dong. Kali ini kita kayaknya nggak didebatin deh. Kita nggak didebatin. Malah dibawain sesuatu, Ber. Apa itu? Mata aku ngeliat lagi. Pas itu Tapi Kak. dari jauh tuh memang kayaknya ini kursi panas deh, Kak. Panas Ya sih, kan, kok panas? jauh-jauh nih kayaknya kursi aku nih. panas deh, Kak. Fe. Kok bisa panas? Datang mungkin karena cowoknya cantik-cantik kali ya di sini. Oh, selain pintar, Love you. debat dia pintar gombal ya. Pasti udah punya pasangan. Iya lagi. Sehat, Kak? Sehat, Kak Sehat. Sherly. Kak Sherly, aku tadi sedikit browsing. Kakak beneran pernah debat di Kok jadi takut daerah ya? politik gitu, Kak? Mungkin bukan debat ya, nyampein pendapat. Nyampein opini, aspirasi. Pinter gitu. tuh. Wih, tas dulu dong. Kalian kan kembar ya? Kembar ya? Kembar kita. Kembar. Kita tadinya emang apa tuh kalau misalnya dempet? Kembar siam? Nah, siam. Kembar siam, oke. Kita lebih ke Tadinya? siul. Agak-agak dia tuh. Iya. Itu kembar sial, kita seperti Tarik nafas, Ber. Jangan grogi, Ber. Kembar sial malah. Iya. Kakak ini kan konten creator juga, terus penulis juga, terus katanya emang benar dosen juga. Dosen juga, betul. Oh my God. Justru muda udah duluanan jadi dosen daripada jadi content creator. Kalau Oh, Sherly. iya. Jadi Sherly jujur itu mulai ngonten itu Kirain mau ngeluarin 2019. duit. Bukan dong. Lanjut. Ngeluarin apa? Oh, aspirasi rakyat. Kok jadi panas ya? Ya, 2019 Sherly pulang balik ke Indonesia. Terus Sherly ngajar di salah satu kampus lah di Jakarta. Terus karena 2019 itu kan momentum kita ini ya Pilpres ya saat itu ya 2019. Terus ngeliat apa yang terjadi, terus kepikiran kayaknya ada sudut pandang yang belum diangkat deh gitu. Cuma karena Sherly kan dalam tanda kutip nggak punya privilege apa-apa nih Kak untuk nyampein di media-media apa besar, nasional gitu. Akhirnya I was thinking gimana kalau mulainya dari apa yang kita punya aja deh. Which is anak muda, kita punya sosial media, ya udah mulai sampein kira-kira opini atau perspektif yang kiranya saat itu belum termasuk dalam yang udah disampaikan di media-media nasional. Awalnya gitu sih. Oh, karena Kak Sherly ini hebat banget, Bar. Jarang banget ada dosen yang punya jutaan followers Instagramnya. Instagram loh, bukan TikTok ya. Jutaan followers, tepuk tangan dulu dong. Tapi aku gitu baru ya? tahu lo ada dosen muda ya? Aku pikir dosen tuh udah Penampilannya, tapi Udah. pengalamannya, Ber. Dia sampai Iya, ya. sekolah di mana sih Kak waktu itu, Kak? Sherly S1-nya di Jakarta. S2-nya waktu itu di Australia, di Melbourne gitu. Tapi by the kamu way, S3-nya di mana? Esteller kebetulan. Ya, oke. Skip aja ya. Ditembak nggak tuh? Iya, Itu iya, gimana iya. sih Kak mulai sosmednya? Karena pasti susah banget kan, hal yang baru pasti buat kakak kan. Kalau Sherly pribadi baru banget bagi Sherly karena biasa sosmed itu Sherly pakai untuk ya udah share kehidupan pribadi aja gitu loh Kak. Dan ketika memulai itu menjadi platform yang benar-benar dibuka untuk semua orang, ya namanya pendapat kan ada yang pro dan kontra.
itu kali pertama saya nggak siap untuk menyampaikan pendapat secara online. Karena kita belum sempat mengklarifikasi maksud kita apa. Udah dijudge. Udah dihujat duluan ya. Benar, dan saat itu saya nggak siap karena lebih seringnya itu beda pendapat offline gini. Jadi misalnya nih kita beda pendapat, ya udah kita beda, tapi kalau udah keluar ruangan kita teman lagi gitu. Iya. Right? Kita punya kesempatan untuk nggak gitu loh kak, maksudku tuh tadi gini gitu. Tapi kalau di sosial media, kadang-kadang kita juga nggak tahu dia siapa, Iya, kadang-kadang akun keberapa. akun keberapa gitu ya. Dan akhirnya itu yang terulang dan diulang, akhirnya ke framingnya kan jadi kayak gitu. Nah di situ akhirnya Sherly belajar bahwa kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain mau katakan ke kita. Kita nggak bisa kontrol, dan kualitas kita tuh nggak ditentukan berdasarkan apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain katakan. Dan itu menjadi salah satu refleksi Sherly bahwa sosial media itu tempat di mana kita berani showing something yang siap untuk dijudge. Siap untuk dijudge. Karena di jejak digital itu ternyata sekejam itu. Kita ngiranya, enggak kok kita udah nge-delete misalnya gitu. Padahal sebetulnya itu tidak benar-benar ter-delete. Apalagi di era sekarang nih, maksudnya kita-kita ini kan bisa dibilang pengguna aktif sosial media ya Kak. Jadi saya pikir ini adalah eranya kita anak muda untuk lebih aware, untuk lebih kritis lagi untuk apapun yang mau kita post. Karena ternyata kalau ada yang paling dieksploitasi hari ini di sosial media, itu jawabannya adalah manusianya. Kita semua yang dieksploitasi sebetulnya. Sesungguhnya iya sih secara nggak langsung Iya nggak sih? loh. Iya. Coba deh bangun tidur pertama kali, secara nggak langsung kita langsung Chat, right? handphone. Mau nggak mau ngecek alarm misalnya, atau hari ini ada tugas apa, atau mau ngapain dan lain-lain. Dan secara psikologi ternyata itu kurang lebihnya akan mengganggu proses kita untuk bisa lebih clarity, lebih clear, lebih fokus dengan apa yang menjadi target. Iya. Baru saya lihat itu sih. Nah, sebelum kita bahas tentang quarter life crisis, aku masih penasaran nih. Untuk jadi content creator itu kamu tahu kan susah banget. Iya. Apalagi mengumpulkan jutaan follower, 2 juta loh followersnya loh. Nah, ada strategi khusus nggak sih spesial dari kakak nih? Kalau boleh jujur ya, karena kita kan talk apa sih, BU ya tadi gimana sih? Yes, real talk, real you. Real talk, Real you. real you gitu ya. Saya harus bilang bahwa I've never thought, Sherly nggak pernah berpikir jadi content creator, nggak pernah Kak. Jadi di situ akhirnya Sherly sadar bahwa ya itu mungkin kesalahan Sherly, karena ada orang yang memang bikin strategi banget, jadi dalam waktu yang cepat dia bisa nge-build, nge-develop, memonetize dan lain-lain, dan nggak salah sama sekali. Sherly akhirnya baru sadar bahwa oh ternyata ini punya kesempatan yang gede banget. Baru akhirnya Sherly mulai selamin, dalamin apa yang masih bisa dimaksimalkan. Jadi kalau ditanya itu tuh sulit nggak sih? Itu tuh gimana sih memulainya? Kalau dari Sherly, just do it. Udah lakuin aja. Kalau ditanya hari ini, kalau dihitung-hitung mundur 5-6 tahunan, Sherly harus akui Sherly masih baru. Banyak senior-senior yang udah lebih dulu. Sherly harus bilang bahwa main di sosial media, apapun platformnya, tentuin dulu what's the goal. Targetnya apa? What's the purpose? Tujuan kita bikin konten tuh apa? Otherwise, karena kalau enggak, kita yang bakal digiring oleh viralitas, bener nggak sih? Iya. Jadi apa yang viral itu yang kita buat, Iya, akhirnya kita jadinya lupa itu sama patokannya. goalsnya. Padahal Capek goalsnya banget sebenarnya nggak sih bukan kalau kayak itu. gitu? Capek. Dan Capek. itu tuh Sherly bisa dibilang ya masa-masa, kalau tadi ke quarter life crisis, itu tuh Sherly Kak. Makanya Sherly bilang bahwa ke diri Sherly sendiri, dan ketika berapa waktu terakhir berkesempatan ketemu sama anak-anak muda, Sherly senang sekali untuk menyampaikan kesalahan Sherly agar itu tuh jadi jangan lakuin kesalahan Sherly lagi please. Karena masa muda itu menurut Sherly masa yang nggak terulang 2 kali. Makanya akhirnya kalau boleh nih sekaligus Sherly mau kasih hadiah untuk 2 host kita yang maaf ya Kak, ini nanti boleh dibagi juga. Kita sharing bacanya sayang. Nanti sharing bacanya. Sherly nulis, Kamu fotokopi aja ya, ntar kasih. Sherly nulis. Enggak usah fotokopi. Kita sharing Buat- aja. Kamu yang bacain, aku denger. Ini berat. Jadi Sherly nulis di situ bahwa Disari. anak muda fokus saja pada hal-hal inti. Karena kita sekarang hidup di era yang satu kali klik jutaan informasi bisa kita dapetin. Satu kali klik kita bisa nyebarin dan dapetin, bisa dibilang tsunami informasi nggak sih sekarang? Iya. Seorang mentor kayak nampar Sherly secara keras. Sherly, kamu tuh ngapain sih? Yang kamu lakuin tuh namanya sibuk tau.
bukan produktif. Kenapa banget tuh? Kenapa banget tuh? Yang kamu lakuin tuh sibuk bukan produktif. Deng. Sering lagi aku merasa itu. Terus mungkin karena masa-masa di mana ya namanya anak muda, ego Sherly masih besar saat itu dan Sherly belum mampu mengendalikan. Sebetulnya mungkin sampai sekarang juga masih belajar mengendalikan. Tapi Sherly nggak terima Kak dibilang sama si mentor itu bahwa Sherly sibuk. Sampai akhirnya bilang enggak, Sherly nggak sibuk. Ibaratnya gini, kakak-kakak nih misalnya, selain misalnya ngerjain A juga ngerjain B, kita ngelakuin yang terbaik. Orang kan ngelihatnya mungkin dari satu sisi aja, padahal ada banyak hal yang kita upayakan dan nggak kita tunjukin. Akhirnya si mentor bilang kayak gini ke Sherly, gini deh, kamu jawab dulu 4 pertanyaan ini. Kalau kamu udah bisa jawab, maksudnya si mentor ini ya, si mentor bilang, saya akan jadi orang pertama yang mendukung semua cita-cita kamu. Dapat jaminan, maksudnya aku bakal dukung deh, gitu. Tapi kalau kamu belum bisa ngejawab 4 pertanyaan ini, hold on, tahan dulu. Ini nih masa yang nggak akan terulang 2 kali. Masa-masa quarter life crisis, kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup penting yang once udah milih jalan yang A, pathway, itu akan mengubah nyaris perjalanan kamu selanjutnya, misalnya gitu. Jadi kamu jawab dulu 4 pertanyaan ini. Dan tahu nggak Kak, Sherly gagal total ngejawab 4-4-nya. Oh gitu. Penasaran banget nggak sih Apa 4 sih? pertanyaan itu apa? Please hold dulu. Karena ada yang berikut ini. Tetap di Woman Inside Real Talk Real You. Nanti Bener ketika lagi. udah jadi ibu, kok Beda lagi kayaknya ya? tanggung jawab kita makin bertambah, sedangkan suami kita atau bapak dari anak-anak kita tetap bisa ngapa-ngapain di luar sana ya. Just tell me what you want, I can do it. Anything you need, I can prove it. Everything you want, I see through it. I can take your pain, I've been through it. Just give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Give me one more chance, I won't let you down. Yes! Di Woman Inside Real Talk Real You. Masih dengan kita, Messi Talomania Berlian Alovel. dan Sherly, Yeay. kita Lili juga ya. Iya, Lili juga. Firly, Berli, Shirley. Berarti dia yang sendiri. Berarti dia yang sendiri. Pulang aja. jahat ya episode kali ini. Oke, Meili ya. Oke. Nanti aku salamnya gini, Meili. Oke, Kak Sherly, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan iya, yang benar-benar. sempat ditanyain ke kakak kan. Apa sih? Dan Kayaknya pada aku gagal penasaran. menjawab itu. Gagal, Kak? Gagal. Jadi dari situ akhirnya Sherly sadar, oh berarti Sherly adalah anak
yang sibuk saat itu, dan gak enak banget jadi anak muda yang sibuk menurutku ya. Nah itu sebetulnya Sari tulis di sini di buku Mencari Intisari, sehingga siapapun kita yang hari ini mungkin ada di fase quarter life crisis atau yang pertama, kedua, ketiga, karena kami dan Kaber, menurut Sally quarter life crisis itu bukan hanya di usia tertentu aja dan satu kali dalam hidup, dia bakal berulang di fase selanjutnya. Contoh nih, bintang tamu yang selanjutnya, yang sebelumnya kan bilang tadi 18 tahun ya, 18-19 tahun, itu mungkin quarter life crisis pertamanya. Nanti akan terulang di usia tertentu, kok ada opsi hidupnya jadi banyak ya, bingung ya. Nanti misalnya nih kalau yang perempuan kita nih karena woman insight akan jadi istri. Kalau yang laki-laki mungkin jadi suami. Ketemu lagi quarter life crisis. Kok hidup kita jadi beda ya setelah jadi istri. Nanti Bener ketika lagi. udah jadi ibu, kok Beda lagi kayaknya ya? tanggung jawab kita makin bertambah, sedangkan suami kita atau bapak dari anak-anak kita tetap bisa ngapa-ngapain di luar sana ya. Quarter life crisis lagi. Kawan-kawan bisa melakukan, kok kita masih di sini-sini aja, sebetulnya berulang tapi di fase yang berbeda gitu. Nah di situ akhirnya Sally sadar, once kita dihadapkan pada posisi-posisi yang mungkin berat atau mungkin ngebuat kita jadi bingung atau mungkin insecure sesekali, maka akhirnya Sally sadar, Sar ingat lagi 4 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama yang sering gagal adalah, what's the goal? Target kita tuh apa? Saat itu, Sar, target lu tuh apa, Sar? Tujuan lu apa? What's the purpose? Tujuan kamu tuh adalah untuk dapat validasi, kamu dapat tepuk tangan nih, dapat keren banget misalnya. Atau kamu pengen mendapat what's beyond that. Di balik prestasi itu bagus menurut Sally, tapi apa yang kamu kejar sebetulnya? Prestasinya atau apanya? Misalnya ya, jadi sah-sah aja gitu. Karena setiap orang pasti punya purpose-nya masing-masing. Di situ kira Sally nanya, Kak, kamu tuh ngambil jurusan saat itu kan Sally ngambil hubungan internasional. Ini nih keinginan kamu atau keinginan orang tuamu? Nah, itu tuh. Boleh jadi iya mungkin dan sah-sah aja kalau memang ternyata ya udah karena orang tua kita pengennya A, ya udah kita ikutin. Nah, bagi Sally nggak ada masalah selama kita bertanggung jawab dengan keputusan kita, dan kita nggak akan dulu sih mama papa nyuruh aku ngambil jurusan ini. Bukan, jadinya jadi playing victims atau making excuse. Kita melakukan pembenaran. Ya, dia kan enak punya orang dalam misalnya gitu. Aku kan nggak seberuntung dia. Dia mah enak punya privilege A, B, dan C gitu. Kita nggak akan pakai bahasa-bahasa kayak gitu karena kita tahu once kita udah memutusin sesuatu, kita bakal bertanggung jawab sejauh apa yang kita bisa. Dan kita mulai hidup jadi ya udah menjalani keputusan-keputusan dengan semua konsekuensi logisnya. Jadi itu pertanyaan pertama yang ngebuat Sally iya lagi ini berpikir emang tujuan dari ini semua apa ya? Dulu Sally jawabannya pengen jadi duta besar, Kak, jujur. Makanya ngambil jurusan hubungan internasional toh, maksudnya ya udah gitu. Tapi akhirnya ditanya gini lagi, kenapa? Kenapa kamu mau jadi duta besar? Itu tuh keinginan kamu atau kawan-kawan kamu dulu saat masih SMA? Itu tuh keinginan orang tua yang gak selesai di masa muda dan meminta kamu untuk melanjutkannya? Atau kalaupun iya, kamu memutuskan secara bertanggung jawab? Ditanya 5 kali kenapa, sampai akhirnya jawaban kelima itu sesuatu yang deket banget sama Sally. Nggak neko-neko jawabannya. Jadi profesinya boleh berubah, sebutlah misalnya kayak 5-10 tahun ke depan AI sekarang udah masuk dalam kehidupan kita. Sally pribadi percaya banget 10 tahun ke depan AI ini bakal menjadi bagian yang nggak terpisahkan dalam hidup. Pertanyaan kedua, kamu tuh siapa, Ser? Yang tadi mungkin sempat ditanyain. Karena kita sama-sama menuju Eropa, tapi yang satu berangkatnya dari Indonesia, yang satu berangkatnya dari Afrika. Pathway kita kan beda ya. Iya. Kita sama-sama mau, sebutlah, setiap kita tentu berharap A, B, dan C, tapi definisi sukses kita boleh jadi beda. Tapi kan ada orang yang mungkin lahir di tengah keluarga yang sosial ekonominya mendukung banget, ada yang boleh jadi tidak seberuntung itu gitu. Setidaknya akhirnya Sally sadar kita nggak gampang insecure dan ngebandingin diri dengan orang nih, misalnya comparing, enak banget ya dia, misalnya gitu. Ketika kita tahu value kita ada di mana, kita tahu kelebihan kita ada di mana. Orang bijak pernah bilang gini, Kak, hidup tuh jatah tahu, Ser. Jatahnya tuh mau kamu ambil sekarang apa nanti. Jatah gagalnya mau kamu habisin sekarang apa nanti. Kita nganggap bahwa kok berat banget sih hidup kita, kok kayaknya kita gagal-gagal terus sih, kok orang kayaknya jalan tol banget sih menuju sukses gitu.
Padahal sebetulnya itu jatah. Kita mau ngambil jatahnya tuh sekarang apa nanti. Kata orang sukses, ambil jatah gagalmu sekarang lebih banyak. Justru ketika muda. Kalau kita nggak keras dengan hidup kita sekarang, kata orang tua kita, maka dunia akan keras ke kamu nanti. Wah, keren Oh, banget. keren banget. lagi. Tapi aku kesel banget nih. Kenapa tuh? Iya. Orang lagi belajar Say biar thank you, pinter. benar. Suruh say thank you. Belum bedah bukunya nih, baru Iya. buka aja ada tulisan gini. Di antara 8 miliar manusia di dunia ini hanya ada satu kamu. So let be authentic, be you. Hah? Kayak tagline kita. Masa udah disuruh closing sih, closing Pak? aja gimana? Berli mau pinter kalau kayak gini terus keadaannya. Gimana? Aku juga mau pinter kalau kayak gini keadaannya. Aku trauma jadinya di sini. Tapi nggak apa-apa. Seenggaknya aku belajar satu hal ini. Apa itu, Mei? Setelah ngobrol-ngobrol nih, karena kita mumpun masih muda. Hai. Kamu tahu aku ngomong muda? Iya dong. Aku setuju banget kalau kita tuh jangan sampai buang-buang waktu. Memang yang perlu dibuang itu ada, tapi cuma satu, ketakutanmu. Terima kasih Erni udah Thank you ngumpul ya. lagi di Woman Insight. Sampai ketemu lagi mudah-mudahan. Sampai ketemu lagi di next Woman Insight. Real Talk, Real You.